Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Kalau kami masih bisa berkumpul dalam ruang Zoom ini ya Bapa. Bapa, Kau berkati setiap kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Agar malam hari ini ya Bapa, kami diberkati dengan suara-Mu, dengan firman-Mu ya Bapa. Yang akan disampaikan oleh Kak Ana ya Bapa. Buka hati kami, buka telinga jasmani kami Bapa. Untuk kami dapat menangkap rema firman yang akan disampaikan oleh Kak Ana malam hari ini ya Bapa. Kau berkati Kak Ana ya Bapa. Kau berkati dia ya Bapa. Dan kau pakai lidah bibirnya ya Bapa. Untuk dia dapat memberkati kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami sambut firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Kak Ana. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Stream dulu. Ya, judulnya hari ini adalah berpacu melawan kuda. Mungkin aneh ya, berpacu melawan kuda. Tapi itu ada loh ayatnya di Yeremia 12 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda?
Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan kau perbuat di hutan belukar Sungai Yordan? Betulnya bahasa aslinya itu, apakah yang kau akan perbuat di sarang singa Sungai Yordan? Nah, ayat ini, konteks ayat ini muncul adalah jawaban sebagai jawaban Tuhan terhadap Yeremia. Kita lihat ya lengkapnya ya ayat-ayat yang sebelumnya ya. Sebentar. Nah, ini. Dari ayat 1. Yeremia itu komplain sama Allah, sama Yahweh. Engkau memang benar ya Tuhan, ya Yahweh. Bila aku berbantah dengan engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapa mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua yang berlaku tidak setia. Kau membuat mereka tumbuh dan mereka juga berakar, mereka tumbuh subur, menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Yahweh, engkau mengenal aku, engkau melihat aku, dan engkau menguji bagaimana hatiku terhadap engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering dan rumput di segenap padang menjadi layu. Karena kejahatan penduduknya binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Nah, Yeremia katakan, aku nggak bisa berbantah dengan engkau. Engkau tuh selalu benar gitu. Tapi coba lihat, Yeremia itu komplain gitu ya. Aku bicara dengan engkau tentang keadilan. Kenapa sih orang fasik itu mujur? Nah, orang fasik yang dimaksud di sini siapa? Itu adalah pemimpin-pemimpin bangsa, petinggi-petinggi bangsa Yehuda, imam-imam, ya, hamba-hamba Tuhan pada saat itu. Mereka dikatakan kok hidupnya enak, padahal mereka nggak setia. Aku loh yang setia melayani engkau gitu ya. Yeremia itu komplain, aku setia, seperti engkau nggak adil. Ya, dikatakan memang selalu engkau di mulut mereka. Mereka membicarakan Tuhan. Berarti ini adalah orang-orang yang kelihatannya rohani, imam-imam, nabi-nabi pada saat itu. Pelayan-pelayan bait suci pada saat itu. Ya, orang Yehuda, petinggi-petingginya, raja-rajanya. Mereka nggak setia. Mereka orang fasik. Mereka nggak setia kepada perjanjian Tuhan. Mereka membiarkan kuil-kuil dibangun di seluruh negeri, kuil-kuil untuk penyembahan berhala di seluruh negeri. Mereka menindas orang-orang yang lemah, penguasa-penguasa menindas orang-orang yang lemah. Ada banyak kelaliman yang terjadi. Tapi kok kau biarkan? Aku ini loh sudah setia melayani Tuhan. Tapi hidupku kok susah. Hidupku kok aku berseru firmanmu kok nggak didengerin gitu. Ya. Nah, pada saat itu, Yeremia mengeluh karena hidupnya sulit, padahal ia setia melayani. Kalau kita lihat di pasal 1, kitab Yeremia, Yeremia itu dipanggil Tuhan. Yeremia mencoba menolak panggilan itu, tapi Yeremia dipanggil Tuhan. Tuhan bilang gini, sebelum aku menaruh engkau di dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Aku memanggil engkau menjadi nabi bagi orang Israel dan bagi bangsa-bangsa lain. Ya. Aku kan nggak fasih lidah Tuhan. Aku kan nggak bisa. Aku kan nggak pinter ngomong Tuhan. Yeremia mencoba untuk menolak panggilan itu. Ya, di pasal 1 bisa lihat ya nanti di rumahnya. Ya. Kemudian Allah menjawab, oke, oke, aku akan taruh firmanku di dalam mulutmu. Nah, kemudian nanti di pasal 20 Yeremia katakan, udah deh aku kapok, aku diketawain orang, aku dibenci, aku ditolak, aku dihina, aku dianiaya, aku kapok deh. Aku nggak mau lagi eh, menyampaikan kebenaran. Aku lebih baik diem aja, udah capek deh. Tapi dikatakan ketika aku mencoba berdiam diri itu seperti ada api di dalam diriku yang membakar dan memaksa untuk keluar. Firman Tuhan itu nggak bisa, kebenaran itu nggak bisa dia tahan. Ya.
Nah, bahkan keluarganya sendiri berkhianat. Nah, apa pesan yang mau disampaikan di sini? Kesetiaan kita dalam melayani Tuhan, kelurusan hidup kita, kejujuran hidup kita, kesetiaan kita, ternyata nggak selalu membuat hidup kita menjadi mudah. Kenapa? Karena setia kepada Tuhan berarti melawan arus dunia ini. Dan melawan arus dunia ini pasti berat. Orang yang setia sama Tuhan tuh sedikit. Bahkan di antara orang yang beragama Kristen pun jarang. Lebih banyak yang ikut arus dunia. Kalau kita lihat, kalau sekarang kita sudah punya Alkitab ya. Kita sudah punya Alkitab ya. 66 kitab gitu kan. Tapi zaman Tuhan Yesus hidup nih ya, zaman Tuhan Yesus hidup. Yeremia jauh sebelum zamannya Tuhan Yesus. Zaman Tuhan Yesus hidup, perjanjian baru aja belum dituliskan. Apalagi di zaman Yeremia, di zaman perjanjian lama. Ya, zamannya Yeremia hidup tentu belum ada kitab Yeremia dan kitab nabi-nabi lain kan. Nah, jadi kitab suci itu masih jarang, apalagi alat tulis mahal. Kalau sekarang kan murah ya. Menyalin Alkitab juga belum ada mesin fotokopi, mesin cetak kan belum ada. Jadi alat tulis itu mahal, susah. Paling misalnya di Bait Allah ada, raja ada, imam punya gitu ya, tapi masyarakat jelata nggak punya. Jadi Tuhan bicara pakai apa? Pakai nabi. Kalau sekarang jangan cari-cari lagi ya nabi ya. Jangan cari-cari. Nah, suami saya tuh sering ditanyain gitu kalau dia khotbah di gereja mana. Pak, Tuhan bicara sama apa? Itu loh Tuhan bicara, satu buku dibaca dulu dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan tanya-tanya Tuhan bicara apa, Tuhan bicara apa. Banyak banget di Indonesia banyak orang yang kayak gini memperlakukan pendeta tuh kayak guamia gitu. Ya kayak dukun gitu ya. Dicatat nanti datang bawa 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 buku gitu ya, bawa pulpen. Ayo Pak, Tuhan bicara apa? Dicatetin, koleksi jadinya, jadi koleksi. Belum yang dilakukan dulu ya. Nah, jadi zaman dulu Tuhan bicara itu belum ada kitab. Jadi lewat nabi-nabi, dan nabi-nabi itu dipanggil Tuhan, didorong Tuhan untuk berbicara ketika apa? Ketika bangsa Israel itu menyimpang, menyembah berhala, tidak setia terhadap Taurat, ya. Kemudian ketika mereka itu menjadi menindas ya, berbuat dosa ya, tidak hidup kudus ya, banyak dosa moral, perzinahan, kemudian juga kekerasan gitu ya, penganiayaan dan lain sebagainya. Nah, disitulah Nabi dipanggil bicara untuk memperingatkan. Kan misalnya kita baca kitab Yunus. Kita baca kitab Yunus misalnya, Yunus itu disuruh negur orang Ninewe, bertobat, kalau enggak 40 hari lagi ditunggang balikan loh. Nah, gitu kan? Nah, kemudian sampai sampai binatang sampai ternak pun dipuasain sama mereka, bukan cuma orangnya aja. Mereka berpuasa dan akhirnya ancaman hukuman itu tidak terjadi karena mereka sudah bertobat. Nah, itu panggilan nabi. Jadi di perjanjian lama nabi-nabi Tuhan itu cenderung membawa kabar buruk. Nabi-nabi Yahweh itu nabi kabar buruk. Nah, dan orang nggak seneng. Sampai sekarang tuh orang nggak seneng dengerin nabi kabar buruk. Nabi itu kan penyampai penyampai pesan Tuhan kan. Nabi sejati hampir selalu membawa kabar buruk, hampir selalu. Ya ada sih kabar baik, misalnya dinubuatkan nanti akan datang Mesias, misalnya apa? Nanti akan ada langit dan bumi yang baru. Itu ada di Perjanjian Lama juga ada, ya. Nanti akan ada penyelamatan itu ada gitu ya. Tetapi sering kali Nabi itu datang untuk membawa mereka kembali kepada Allah, kalau enggak mereka akan dihukum. Dan begitu juga Yeremia ketika hidup itu kan, Yeremia hidup itu kan kemudian Yeremia masih hidup, Raja Babel datang untuk mengalahkan orang Yehuda dan mereka dibuang ya. Nabi muncul saat bangsa Israel sedang sakit rohani. Nah, jadi Nabi Yahweh itu memperingatkan. Nah, kalau memperingatkan tidak enak, ya kan? Kayak marahin gitu, kayak ngasih ngasih nasihat, marahin, menghardik, ya. Karena Yeremia dikatakan bahwa aku memanggil kamu untuk mencabut dan merobohkan.
tetapi juga untuk menanam dan membangun. Begitu kan pesan Tuhan sama Yeremia. Aku jadikan kamu alatku untuk mencabut dan merobohkan. Nah itu nggak enak mencabut dan merobohkan, ya. Tapi memang bangunan yang udah rusak nggak bisa terus dibangun di atasnya, kalau nggak nanti roboh. Jadi harus betul-betul seakar-akarnya dirobohkan dan kemudian baru dibangun lagi yang baru. Ya. Nah, tetapi nabi palsu sebaliknya. Ya, kita ingat misalnya ketika Raja Yosafat dengan Raja Yoram anak Ahab itu bersahabat, kemudian mereka mau menyerang satu negara gitu. Yosafat bilang, tanya dulu sama Tuhan. Terus nabi-nabi dipanggil, nabi-nabi palsu semua di situ kan. Wah, tenang aja, nanti kamu akan menang. Wah, ada kemenangan. Wah, bernubuat bagus-bagus, yang bagus-bagus dinubatin. Terus kata Yosafat, enggak ada nggak Nabi Yahweh di sini? Ya Raja Yoram bilang, ada sih si Mika itu, tapi dia tuh nggak pernah ngomong bagus tentang gua, ngomongnya jelek terus. Tapi dia Nabi Yahweh, iya, panggil, panggil, panggil. Terus ya akhirnya Mika memang membuatkan kemalangan gitu dan ya, Ahab Ahab apa Yoram ya itu ya, terus kemudian mati kan dalam peperangan itu. Nah, Nabi palsu itu sering berkata damai, berkat, kemenangan, pertolongan, ya. Di gereja-gereja sekarang itu juga terjadi, ya. Kalau ikut Tuhan kamu diberkati. Kalau kamu nggak diberkati, kamu masih miskin, berarti kamu kurang menabur. Menabur dalam arti ayo ingat perpuluhannya, buah sulung, janji iman, ya, buah-buahan, biji-bijian yang lain segala macam gitu kan. Gitu. Bahkan kemarin ada, ya, saya lihat lewat di news feed saya di Instagram itu, ada orang yang bicara soal soal ibadah Paskah itu tentang penyaliban Tuhan Yesus. Wah, ini dosa itu sudah dibayar sama Tuhan. Tahu nggak saudara, di Alkitab itu dosa itu sama dengan hutang. Ya betul sih, tapi itu kan simbol, itu kan kiasan. Ya, dosa sama dengan hutang betul sih, tapi kan simbol. Dan dia mengharafiahkan itu. Jadi saudara yang punya hutang sudah dibayar lunas. Bukan dosa loh, ini hutang. Hutang asli, hutang uang gitu. Sudah dibayar lunas sama Tuhan. Loh, karena kematian Yesus di kayu salib. Loh, apa hubungannya kamu yang hutang kok Tuhan yang bayar gitu. Kan sering, sampai sekarang tuh kayak begitu yang terjadi ya. Karena kebohongan itu lebih menyenangkan dan lebih sering populer daripada kebenaran yang menyelamatkan. Ya diajarin, sudah kalau sakit diajarin minta mujizat aja sama Tuhan. Bukannya kalau sakit diajarin supaya hidup sehat, hidup lebih bertanggung jawab gitu. Kalau hutang ya dibayar, nyicil-nyicil, paling nggak bertanggung jawab sedikit-sedikit walaupun nggak bisa langsung blek lunas semua ya, paling nggak bertanggung jawab gitu ya. Nah, tapi ya seperti itulah di zaman Perjanjian Lama maupun sekarang ya. Nah, Yeremia di sini bertanya, kenapa kau seolah engkau biarkan orang fasik? Jadi kalau orang fasik, kalau orang jahat, kena musibah gitu ya, kena bencana ya, kena penyakit, maklum ya. Tapi kok ini istilahnya tuh hamba Tuhan gak bener, penguasa gak beres, penguasa lalim, kok kayaknya hidupnya baik-baik aja ya. Di mana keadilanmu? Aku sudah setia menyampaikan firman-Mu, menyampaikan kebenaran-Mu. Kok aku diolok-olok? Bahkan keluargaku sendiri juga menentang aku. Tapi Allah menjawab begini, kalau engkau berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau enggak merasa tentram, bagaimana? Apa yang engkau perbuat? Di hutan, di sarangnya singa, Sungai Yordan. Ya. Yeremia, kalau kenapa? Karena ini di awal-awal Yeremia ini pasal 12 itu di awal-awal ya. Yeremia itu menyampaikan nanti ya kalau kamu nggak mau nurut, kamu nggak mau bertobat, nanti kita akan dibuang, kita akan dihancurkan. Dan memang akhirnya pasukan Babel datang, orang Israel dibuang ke Babel. Tapi ketika itu terjadi, ternyata Yeremia bukannya hidupnya tambah enak, tapi dia ditangkap, dia dipenjara, dia dimasukin sumur, bahkan dikasih makan dan minum serba sedikit.
Jadi ketika orang Israel dihukum, Yeremia ditangkap sama raja dan dibuat hidupnya nggak enak. Tambah susah di penjara. Jadi ketika di pasal 12 dia diolok-olok, dia ditertawakan, dia ditolak, itu masih nggak seberapa. Jadi apa yang terjadi sekarang itu masih nggak seberapa Yeremia. Kalau kamu berlari dengan orang berjalan kaki aja kamu udah capek, kamu udah ngos-ngosan, kamu udah komplain, ya gimana kamu hendak berpacu melawan kuda? Ini tuh belum seberapa. Aku akan memberi kamu tanggung jawab yang lebih besar. Aku sebetulnya hendak mempercayakan kamu sesuatu pelayanan yang lebih besar. Tapi kalau gini aja kamu udah ngeluh, kamu udah komplain, ya, nah gimana aku mempercayakan sesuatu yang lebih besar kepadamu, ya. Nah, Tuhan Tuhan nggak Yeremia tanya gini, kenapa sih orang fasik baik-baik aja, aman-aman aja? Tapi Tuhan nggak jawab bagian itu, ya. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan nggak jawab. Tetapi Tuhan jawab dengan penderitaan ini, kamu mau jadi gimana? Ya. Menjadi siapa engkau melalui semua permasalahan ini? Yeremia lagi fokus sama masalah yang terjadi di depan matanya dia. Orang menolak dia, raja menangkap dia, raja menganggap nubuatannya dia terhadap raja itu sebuah penghinaan. Ya, raja nanti kau dikalahkan Babel, nanti kau ditangkap. Itu kan penghinaan buat raja. Ya, dan padahal Yeremia didorong Tuhan untuk menyampaikan itu. Bahkan keluarganya sendiri dikatakan menolak Yeremia, malu sama Yeremia. Nah, Yeremia fokus pada masalah yang terjadi, masalah di depan mata, penderitaan, penolakan, ya. Orang jahat masih merajalela, tetapi Allah sedang fokus membentuk Yeremia. Yeremia merasa ditinggalkan, tapi justru Allah tidak meninggalkan Yeremia. Seringkali kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ubahlah situasi ini. Tuhan, kenapa aku sudah ikut Engkau? Aku sudah mengerti kebenaran, aku sudah berusaha menghidupi kebenaran, tapi kok masalah masih ada. Engkau kok tidak memulihkan ekonomiku, penyakitku kok masih ada, kok suamiku engkau nggak buat bertobat, kok anak-anakku kurang ajar sama aku, kok aku harus ngurusin orang tuaku yang sulit, yang kok pelayananku nggak berkembang, kok ini, kok itu, kok ini, kok itu. Bapak, ubah dong situasi ini, beri sedikit aja kelegaan sama aku. Tapi Tuhan nggak mengubah situasi. Allah berkata ke Yeremia, aku tidak mengubah situasi yang kau hadapi, tapi aku sedang mengubah dirimu. Aku sedang mengubah kapasitasmu. Aku sedang memperbesar imanmu, manusia batiniahmu. Itulah yang sedang aku ubah, bukan situasi yang kau hadapi. Allah lebih tertarik membentuk karakter. Kenapa? Karena karakter menetap, bahkan tinggal selamanya, dan membuat kita layak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kesulitan di dunia ini sementara, tantangan-tantangan dalam hidup ini sementara. Dan melalui tantangan itu, Tuhan sedang memproses kita sebetulnya. Tuhan bukan meninggalkan kita, Tuhan bukan menutup mata, bahkan Tuhan tidak membiarkan kita. Justru Tuhan sedang terus memakai kita. Walaupun kelihatannya nggak maju-maju, walaupun kelihatannya di mata dunia mungkin yang sukses itu yang dihormati, yang banyak pengaruhnya, yang banyak pengikutnya, yang kaya. Itu orang dunia bilang itu sukses, yang miskin ya, yang pengikutnya sedikit itu nggak berhasil. Tapi itulah paradoks kerajaan Allah. Yeremia pada saat itu hampir menyerah. Ini pasal 20 ayat 9-18 nanti baca sendiri ya. Dikatakan bahwa aduh terkutuklah hari di mana ketika ada orang menyampaikan kepada bapakku seorang bayi sudah lahir.
Ini kan sama seperti Ayub. Aduh, udah deh, aku nggak usah ngomong kebenaran-kebenaran lagi deh. Aduh, capek diketawain mulu, capek dianggap pemberontak sama raja, capek deh, udah disalahpahami. Tapi ketika aku hendak berhenti, menyerah, ada sesuatu seperti api di dalam perutku, di dalam tubuhku yang mendorong itu keluar. Aku nggak bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan kebenaran. Aku nggak bisa untuk menahan diri nggak taat kepada Allah. Ini kan seperti Ayub. Ayub mengutuki hari kelahirannya. Ayub mencapai titik di mana mati itu kayaknya lebih gampang daripada hidup. Anak-anaknya 10 orang mati semua. Kambing, domba, sapi, unta, semua habis. Dimakan angin, ribut, kebakaran, semua habis. Dan sahabat-sahabatnya mencurigai dia, lu punya dosa apa sama Tuhan sampai lu kayak begini hidup? Ya kan? Ketika sahabat-sahabatnya datang, sahabatnya bahkan hampir tidak mengenali Ayub. Bahkan Ayub sendiri didera penyakit yang begitu mengerikan sampai istrinya sendiri jijik sama dia. Udah, ngapain lu melayani Tuhan? Haleluya, haleluya, memuji Tuhan. Mati aja lu gitu kan. Si istrinya meninggalkan dia. Dan Ayub mengeluh, kenapa sih aku nggak mati aja waktu lahir? Kenapa sih aku nggak seperti anak yang gugur sehingga aku nggak usah ngalami semua penderitaan ini, semua hinaan ini, semua kesulitan ini. Kenapa ada pangkuan yang menerima aku? Kenapa ada buah dada yang menyusui aku? Kenapa ada kehangatan pelukan seorang ibu sehingga aku bisa tumbuh besar? Kalau enggak kan, sekarang udah enak, udah berbaring, udah istirahat dengan tenang. Artinya udah mati gitu. Ya, jadi para orang saleh zaman dulu pun ketika setia kepada Tuhan mencapai titik di mana kayaknya lebih mudah mati daripada menjalani kehidupan yang berat. Kita lihat lagi contoh yang lain. Musa merasa lelah dan beban pelayanan yang Tuhan pikulkan kepada dia terlalu berat. Dan dia menjadi marah kepada Allah. Musa memimpin 2 sampai 2,5 juta jiwa. Ya. Musa menjadi pemimpin. Mungkin kalau yang dipimpin 2 sampai 2,5 juta jiwa itu ya manis-manis, nurut-nurut sama Musa. Oh pasti Musa happy. Ya, pasti Musa disuruh jadi pemimpin yang manis, nurut, manut gitu ya. Happy pasti. Tapi Musa berkata kepada Tuhan, kenapa kau perlakukan hambamu ini? Kenapa kau perlakukan aku dengan buruk? Musa komplain. Tuhan, engkau perlakukan aku dengan buruk. Apa maksudnya? Engkau kasih beban, kasih tanggung jawab sama aku tuh terlalu berat. Kasih tugas itu kayak bos gitu ya, yang ngasih tugas sama kita, tapi sampai kita tuh ngerjainnya tuh pontang-panting gitu. Nah, kayak gitu. Kok kok kita lihat karyawan lain kok nggak dikasih tugas seberat saya gitu. Kan itu berarti bos itu memperlakukan kita dengan buruk ya. Kalau kita dikasih beban pekerjaan yang demikian berat gitu, tetapi teman kita kok nggak dikasih beban seberat kita gitu, tanggung jawab seberat kita. Padahal gajinya sama gitu kan. Kan kayak gitu. Musa itu lagi komplain kayak gitu. Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Padahal Musa dapat kasih karunia kan? Jadi pemimpin itu dikasih percayaan itu kasih karunia. Tapi gara-gara yang dipimpin ini, ya ngehina Musa, memberontak terhadap Musa, Musa dikomplain, dimarah-marahin, dikutukin gitu ya. Jadinya jadi berat gitu. Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Aku dong seluruh bangsa ini. Mereka itu kan kamu Tuhan. Disuruh tanggung jawab gitu. Nah, aku kan Musa lagi komplain sama Tuhan. Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh mengamangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Ya. Nah, ini kan kau yang sumpah sama mereka Tuhan, kau yang janji sama mereka. Kenapa aku yang harus tanggung jawab? Kenapa aku yang harus nanggung gitu? Ayat 15. Jika engkau
ya, jika engkau Allah berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau bunuh aku aja deh. Jika aku mendapat belas kasihanmu, kasih karuniamu, bunuh aja sekali. Daripada kayak gini, lebih berat hidup daripada mati gitu. Supaya aku nggak harus melihat celakaku. Gimana kalau aku dikeroyok, dilempari batu 2 juta jiwa, ya kan? Lebih baik udah aku mati aja gitu kan. Kita lihat lagi. Elia setelah KKR besar, ya, sekian ratus nabi-nabi Baal sama nabi-nabi Asyera dikumpulin. Elia melawan mereka seorang diri. Setelah api turun dari langit menghanguskan korban bakaran. Bahkan sebelum itu dibakar, sebelum api turun, itu Elia suruh disiremin dulu, dibuat parit, disiremin sampai paritnya itu penuh kan, basah kuyup. Tapi kan, wah spektakuler gitu kan, jeder api dari langit muncul. Dan kemudian apa yang terjadi setelah api turun dari langit, Tuhan menyatakan kekuasaannya, mujizatnya terjadi, Elia sendiri membantai nabi-nabi palsu itu. Sekian ratus coba dibantai sama Elia seorang diri. Bayangin Elia itu segagah apa ya? Kayak yang main film Rambo ya zaman dulu ya. Kayak Aderai kali ya. Wah dibabat seorang diri sama Elia. Api turun dari langit, Elia membunuh nabi-nabi Baal. Tapi setelah itu terjadi apa? Elia justru ketakutan gara-gara diancam seorang perempuan yang namanya Isabel. Dia merasa sendirian, merasa kesepian, merasa nggak ada temen, merasa putus asa dan pengen mati. Elia katakan gini, udah cukup deh itu Tuhan, ambil aja nyawaku. Karena aku ini nggak lebih hebat kok daripada nenek moyangku. Aku nggak lebih hebat dari Musa, aku nggak lebih hebat dari nabi-nabi yang lain. Udah deh, cari ganti aja Tuhan. Capek aku. Yunus marah ketika Tuhan mengampuni Niniwe. Ya. Kemudian Tuhan menghibur Yunus, ditumbuhin pohon, Yunus nggak kepanasan. Yunus sedikit seneng, ngomelnya sedikit berkurang. Tuhan menghibur dia. Besoknya pohonnya mati, diserang ulat. Yunus ngomel lagi kepanasan. Terus Allah tanya, layakkah kamu marah? Oh, selama mati, katanya Yunus gitu kan. Lah kalau kamu sayang sama pohon yang tumbuh dalam semalam, apa aku nggak sayang sama Niniwe? Itulah sebabnya aku memerintahkan kamu ke sana, aku mengutus kamu ke sana, supaya mereka bertobat, supaya mereka nggak binasa karena aku sayang mereka. Lah kamu aja sayang sama pohon, masa aku nggak sayang sama jiwa-jiwa? Masa kamu nggak sayang sama jiwa-jiwa Yunus? Pohon aja kamu sayang, gitu kan? Nabi Habakuk merasa Allah nggak dengar doanya. Berapa lama lagi ya Yahweh aku berteriak, tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tapi tidak kau tolong. Kok pertolongan Tuhan nggak datang? Kok aku berseru nggak dengar? Apa betul engkau mengutus aku? Ya. Tapi, kenapa nabi-nabi ini tidak meninggalkan Yahweh? Kenapa mereka masih setia? Kan mereka nggak seperti para penguasa yang lain. Kan mereka nggak seperti para nabi-nabi palsu yang mudah begitu saja meninggalkan Yahweh dan ngikutin kata pasar deh ya. Pasar maunya apa? Oke, nubuat yang baik ya kita nubuat yang baik deh gitu. Supaya raja seneng, rakyat bersuka cita. Ya. Kenapa mereka tidak meninggalkan Yahweh? Kenapa mereka setia? Kita lihat misalnya Musa. Musa pernah berhadapan dengan semak belukar yang menyala.
Jadi ada satu titik di dalam kehidupan mereka, entah itu baik itu bersifat supranatural seperti Musa misalnya ya, mengalami hal yang hebat yang supranatural, bertemu dengan semak belukar yang menyala, Allah memanggilnya secara langsung seperti Yeremia yang mendengar Allah memanggilnya secara langsung. Sehingga mereka punya iman yang teguh. Atau misalnya tidak ada sesuatu supranatural yang terjadi, misalnya natural-natural saja, biasa-biasa saja, seperti Yusuf. Tapi Yusuf, bagaimana mungkin Yusuf bisa setia? Yusuf itu diajarin dari kecil sama Yakub tentang kebenaran, tentang integritas, tentang lurusnya moral. Sehingga ketika ditawarin godaan sama istrinya Potifar, dia tetap lurus. Yusuf biasa-biasa aja loh. Bahkan mungkin ketika di Mesir dia sudah lupa dengan mimpinya. Ya, dia pernah mendapatkan mimpi, tapi itu mimpi. Mimpi aja kan. Dan mimpinya pun dia nggak ngerti itu artinya apa. Mereka Yusuf nggak dapat sesuatu yang spektakuler. Tapi dari kecil dia belajar kebenaran. Jadi mereka nggak meninggalkan Yahweh satu. Mereka tahu punya keiman yang yakin, entah itu melalui supranatural, entah itu melalui pengajaran. Misalnya Ayub. Ayub nggak mengalami sesuatu yang supranatural. Tapi dikatakan dulu dari kata orang, aku mendengar tentang kau. Artinya Ayub sudah belajar kebenaran. Dan orang yang belajar kebenaran ini, Yusuf, Ayub, dia melihat bahwa Yahweh adalah Allah yang benar. Aku nggak salah. Hanya saja aku bingung sekarang kenapa seperti ini. Tapi mau berpaling sama siapa lagi aku? Makanya Yeremia bilang, Engkau benar ya Tuhan, kalau aku berbantah, aku nggak bisa bantah-bantahan sama Engkau. Engkau benar, Engkau benar. Cuma kenapa ini nggak adil yang terjadi? Jadi mereka nggak bisa meninggalkan Yahweh. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Yahweh Allah yang benar. Mereka sudah belajar kebenaran dan mereka sudah melihat kebenaran itu membuka mata mereka, merubah cara berpikir mereka. Dan mereka nggak bisa berpaling ke siapa-siapa lagi. Ya Yahweh mau kemana lagi gitu. Jadi kalau para pahlawan iman pernah mengalami kelelahan, Musa, Elia, siapapun itu, Yeremia, kelelahan dalam melayani Tuhan bukan berarti akhir iman. Mereka bertanya-tanya, Ayub bertanya-tanya, kenapa ini terjadi padaku? Aku salah apa? Pertanyaan pun bukan berarti Ayub nggak punya iman. Ayub tidak melepaskan imannya kepada Yahweh. Istrinya bilang, udah ngapain lu haleluya, haleluya terus. Kutukilah Allahmu, mati aja lu. Kamu ngomong kayak perempuan gila. Masa kita menerima yang baik aja dan nggak mau menerima yang buruk? Walaupun Ayub bisa jawab begitu sama istrinya. Tapi deep down inside dia bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa sih aku harus ngalami seperti ini? Kenapa sih aku nggak dimatiin aja, jadi bayi yang gugur aja gitu kan? Ayub tidak meninggalkan imannya walaupun dia bertanya-tanya. Tangisan, jeritan, kelelahan, putus asa, rasa frustasi, bukan akhir iman. Bahkan keinginan untuk menyerah pun bukan akhir iman. Kecuali kita betul-betul menyerah. Mereka kan baru ingin menyerah. Tetapi menyerah nggak? Enggak. Musa misalnya bilang, kenapa sih nggak dimatiin aja? Tapi Musa nggak bunuh diri loh. Musa nggak mundur dari panggilan tugasnya nggak. Cuma bertanya, capek loh Tuhan. Capek loh Tuhan, mimpin 2 juta orang itu nyocot, terus komplain, terus. Capek loh Tuhan, tapi nggak nyerah. Oh, aku. Tapi nggak bunuh diri kan? Nggak mundur kan? Enggak. Keinginan untuk menyerah bukan akhir iman. Yang membedakan mereka dari orang-orang yang meninggalkan Tuhan adalah satu. Mereka terus membawa pergumulan itu kepada Tuhan. It's okay kok kalau bilang sama Tuhan, Tuhan aku capek. It's okay kok. Tuhan ngerti kita manusia. Kita bukan Superman. Kita bukan Thor. Kita bukan Kapten Amerika. Tuhan ngerti kita manusia.
It's okay kalau kita bilang capek Tuhan. Bawa pergumulan itu kepada Tuhan. Bukan menjauh dari Tuhan. Tuhan jawab. Kenapa sih Tuhan ketika Yeremia komplain? Tuhan jawab. Kalau kamu berlari dengan orang berjalan kaki, kamu udah capek. Gimana kamu mau balapan sama kuda? Ya, tugas belum selesai Yeremia, pertandingan belum selesai Yeremia. Dan Tuhan sedang bicara juga sama kita. Tuhan, ekonomiku kok nggak baik-baik ya? Kamu masih bisa makan kan? Kamu masih punya rumah kan? Kamu nggak tinggal di pinggir sungai kan? Beratap kardus kan? Gini aja di tempat yang damai aja. Kamu komplain. Gimana? Kalau kamu tinggal di tempat yang ada ISIS, digorok, gimana? Suamimu masih ada kan? Sehat-sehat kan? Anak-anakmu baik-baik kan? Ya. Bagaimana engkau hendak berbaju melawan kuda? Tugas belum selesai, Yeremia. Ini pertandingan baru mulai. Belum puncaknya. Allah tidak sedang mempersiapkan kenyamanan bagi utusannya, bagi hamba-hambanya. Tetapi mempersiapkan hamba-hambanya untuk tanggung jawab yang lebih besar. Di dalam kitab Matius, Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Orang yang setia melakukan bagiannya. Dikatakan, ayo masuklah ke dalam bahagian Tuhan. Kamu yang sudah menjalankan 1 talenta, ayo aku kasih kamu 1 kota. Pada kamu kasih aku kasih kamu 2 kota. Aku kasih 5 kota. Kalau kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Dan Tuhan melalui proses, melalui penderitaan, Tuhan sedang memperbesar kapasitas kita. Ini paradoks kan tadi saya bilang. Menurut dunia, kesuksesan itu hidup yang semakin mudah, ya, kaya, punya kuasa. Tetapi di dalam kerajaan Allah, kedewasaan adalah mampu dipercaya memikul beban tanggung jawab yang besar. Menjadi dewasa itu nggak mudah. Kita punya, ketika anak kita masih kecil ya, lapar, lapar, gampang kan? Anak kita bertengkar sama temennya, dia nakal, dia pukul. Anak kita bertengkar sama saudaranya, mas, kok nakal gitu kan? Anak kita lapar, anak kita mau sekolah dia nggak mikir. Anak kecil tuh nggak mikir gimana besok masak nasi lauknya apa gitu kan? Nggak mikir bayar uang sekolah, bayar uang kontrakan rumah, bayar listrik dan lain sebagainya, beli susu, rentetan. Nggak mikir kan? Anak kecil bertengkar juga mah nangis tinggal gitu kan? Tapi orang dewasa bertengkar nangis, mau teriak sama siapa? Orang dewasa diajar untuk bertanggung jawab terhadap situasi kehidupannya. Ya kalau kamu nggak mau bertengkar ya jangan jangan cari gara-gara gitu kan. Orang dewasa harus bertanggung jawab dengan kehidupannya sendiri. Kalau kamu nggak nggak baik memanage uang, ya sebelum akhir bulan sudah nggak ada duit gitu karena kamu boros gitu. Tapi kalau kamu hemat-hemat, orang dewasa kan itu bertanggung jawab. Nah, dalam kerajaan Allah, Allah sedang melatih orang-orang yang bisa dipercayai menjadi dewasa untuk mampu dipercaya memikul beban tanggung jawab bersama-sama mengelola kerajaan Allah. Dunia berkata, singkirkan penderitaan, ikut Tuhan enak, singkirkan salib. Yesus berkata, ikut aku dan pikul salib. Jadi Allah tidak menjawab pertanyaan Yeremia, kenapa orang fasik berhasil? Sebaliknya Allah berkata,
Yeremia, tugasmu bukan memahami itu semua, tapi tugasmu adalah tetap setia. Karena kepercayaan yang lebih besar sedang mendekat. Kita lihat orang-orang yang dipakai Allah. Yusuf mengalami penjara sebelum istana. Yusuf itu anak papi. Nggak disuruh angon domba seperti kakak-kakaknya. Dia tinggal di rumah pakai baju bagus. Makan udah ada pelayan-pelayan yang nyiapin. Anak papi. Jadi harus jadi budak. Setelah jadi budak, dia kerja benar, dimasukin penjara. Tapi itu semua terjadi sebelum dia, untuk mendidik dia, sebelum dia dipercaya kekuasaan di istana. Musa jadi buronan, lari ke padang gurun ke Midian. Sebelum dia memimpin Israel masuk ke dalam padang gurun. Daud latihan dulu ketapel serigala, ketapel singa, ketapel beruang. Sebelum dia bisa mengetapel, gue lihat setelah itu pun belum cukup pembentukan Allah. Dia jadi buronan mertua. Dan berkumpullah kepada Daud orang-orang yang perampok-perampok, orang-orang buronan juga. Ya kan yang asalnya keluar tentara Daud itu waktu dia jadi pelarian, orang-orang yang nggak benar semua. Bagaimana Daud melatih mereka jadi tentara yang benar, jadi orang-orang yang berintegritas. Mereka orang-orang yang parah loh, dibuang di masyarakat, jadi buronan semua. Gimana Daud jadi pemimpin di antara mereka? Sebelum dia dipercaya memimpin suatu negara yang besar. Bahkan Yesus harus menderita, disalib, sebelum dia dinobatkan menjadi Raja segala Raja. Jadi Allah nggak pernah mempersiapkan hambanya dengan kenyamanan. Kenyamanan meninabobokan dan melenakan kita, membuat kita menjadi lemah. Coba kalau kita nggak pernah latih otot kita, tua itu kan otot semakin berkurang, katanya setiap tahun itu 1% katanya otot berkurang. Akhirnya ketika tua disenggol sedikit sama cucu bisa roboh, bisa jatuh, bisa retak-retak gitu kan, patah tulang. Tapi kalau kita terus latihan otot, jadi tua juga tetap kuat kan. Dan begitu juga Allah tidak pernah mempersiapkan hamba-hambanya dengan kenyamanan. Justru latihan memperkuat otot iman kita. Di dalam kesulitan Allah tidak meninggalkan umatnya. Tetapi justru kesulitan penderitaan itu adalah tangan Allah sebagai proses pemurnian. Ya. Nah, kemenangan terbesar bukan ketika jalan kita mulus, masalah selesai. Tuhan mau kok menyelesaikan masalah-masalah kita dan satu saat itu akan selesai. Tapi bukan itu kemenangan yang terbesar. Kemenangan terbesar adalah ketika seseorang didapati setia kepada Tuhan. Sampai Allah berkata, ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mau nggak kita mendengar suara yang sama, pengakuan yang sama? Inilah Ailan, anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah Lili, anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah Ida yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadikan itu mimpi kita. Jadikan itu cita-cita kita. Jadi ketika orang ya matre, tapi kelihatannya pelayanannya sukses. Orang kerjaan nggak jujur, tapi hidupnya baik-baik aja, nggak pernah ketahuan. Ketika pelayanan kita nggak dihargai, ketika doa kita belum dijawab, ketika masalah kita masih numpuk, penyakit belum sembuh, ekonomi masih semerawut, hidup tidak seindah ceritanya Princess Disney. Hidup tidak seindah dongengnya H.C. Andersen. Ketika kita nggak mengerti jalan-jalan Tuhan, jangan berpikir, jangan mempertanyakan bahwa Tuhan nggak bijaksana. Ketika kita nggak mengerti, tetaplah setia. Karena iman bukan berarti kita memiliki semua jawaban. Kalau kita sudah punya peta, kita nggak perlu Tuhan. Kalau kita udah tahu jalan, kita nggak perlu peta kan.
Saya kalau nyetir, misalnya ke Surabaya gitu ya, ke kota-kota yang baru, jalan-jalan ke Jogja, ngelihat anak saya dulu, saya pakai GPS. Tapi kalau di Malang saya nggak perlu pakai GPS karena saya udah hafal kota Malang. Nah kalau kita tahu gitu ya, sudah dikasih nih apa itu penglihatan gitu sama Tuhan, nanti hidup kamu akhirnya begini gitu. Kita nggak lagi berserah, percaya sama Tuhan. Ya, kalau kita punya semua jawaban, kita akhirnya nggak perlu lagi Tuhan. Jadi iman itu bukan berarti kita memiliki semua jawaban, tapi tetap percaya dalam segala keadaan. Jadi di sini Tuhan bukan berkata jangan cengeng Yeremia, bukan. Bukan sekedar itu. Tapi Tuhan sedang berkata, aku sedang membangun kapasitas rohanimu sekarang, karena suatu hari engkau akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar, yang belum kau miliki hari ini. Suatu hari aku akan memberikan kau tanggung jawab yang lebih besar. Suatu hari aku mempercayakan kepadamu firman yang lebih lagi dari hari ini. Jadi pergumulan hari ini bukan sekedar masalah yang harus disingkirkan, tapi sebuah training ground. Tempat Allah mengajar kita untuk percaya lebih dalam, bersandar lebih penuh, mendekat kepada Allah, mengalami Allah lebih lagi, dan bertumbuh menjadi orang yang setia. Amin. Silakan tutup dalam doa dulu, Bu Ailan. Oke, terima kasih Kak Ana untuk firman-Nya malam hari ini. Ada yang mau sharing atau yang mau bertanya, silakan. Wah, terima kasih Kak Ana. Diberkati sekali dengan firman-Nya malam hari ini. Sampai ketawa tadi.